Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Spasi, selamat datang di podcast OSIS SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsa Nabila, perwakilan dari Sekbid 9. Nah, jadi hari ini, tepatnya di tanggal 15 September 2023 adalah peringatan Hari Demokrasi Internasional. Nah, jadi di podcast kali ini aku akan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Nah, tanpa lama-lama lagi, yuk kita mulai. Nah, jadi sebelum kita mulai ke pertanyaannya, kita kenalan dulu ke narasumbernya ya. Sebelumnya saya berterima kasih banyak karena sudah turut diundang di dalam podcast ini. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syifa Fauziah, Ketua MPK periode 2023-2024. Nah, kira-kira menurut Teh Syifa itu demokrasi Pancasila di negara ini tuh udah berjalan dengan baik? Menurut saya sih demokrasi di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik ya. Tapi tentu saja tetap ada kendalanya, seperti pejabat-pejabat tinggi yang lebih mementingkan diri mereka sendiri dibanding rakyat mereka. Nah, bagaimana cara melaksanakan demokrasi di daerah yang masih terpelosok? Menurut saya pribadi, dengan memberikan sumber-sumber seperti struktur dan infrastruktur, terus juga ada sarana dan prasarana, seperti juga fasilitas pendidikan yang menyangkut beasiswa. Nah, Teh Syifa kan tahu nih, di negara ini tuh banyak banget kasus korupsi. Nah, apa sih hubungan kasus itu sama demokrasi Pancasila? Menurut saya pribadi, hubungan kasus korupsi sama demokrasi ini banyak banget. Contohnya kayak dapat dampak, salah satu dampaknya itu hancurnya pendapatan rakyat, hancurnya juga kepercayaan rakyat terhadap demokrasi. Nah, lanjut, kita akan mewawancarai dengan siapa Ibu? Ibu Tari, guru PKN di SMP Negeri 4. Nah, pertanyaan pertama nih Bu, menurut Ibu demokrasi Pancasila di negara ini tuh udah berjalan dengan baik belum sih? Kalau menurut Ibu secara garis besar sudah berjalan dengan baik karena seperti pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, apalagi ini menjelang pemilu ya, itu sudah kelihatan bahwa kita sudah melaksanakan demokrasi. Karena salah satu ciri negara demokrasi itu harus mengadakan pemilu. Nah, gimana sih cara melaksanakan demokrasi di tempat yang masih terpelosok? Cara melaksanakan demokrasi di tempat yang masih terpelosok, kita perlu memberikan informasi-informasi tentang demokrasi itu sendiri, kemudian memberikan sosialisasi dan berusaha untuk mengaplikasikan, juga berikan contoh-contoh banyak tentang demokrasi itu sendiri. Nah, terus di negara ini tuh masih banyak banget kasus korupsi. Nah, apa sih hubungan kasus itu sama demokrasi Pancasila? Kalau korupsi itu kan masuk ke pribadinya. Sebenarnya kalau semua warga negara sudah sesuai melaksanakan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, apalagi pejabat-pejabat negara sudah menjalankan Pancasila secara keseluruhan dalam kehidupan sehari-hari atau merealisasikan Pancasila, Ibu yakin sih sebenarnya korupsi sudah tidak ada. Karena kan mereka berpikir yang namanya korupsi itu kan mengambil uang tanpa haknya. Harusnya kan mereka lebih tahu. Nah, itulah manusia ya, makanya kita wajib bersyukur apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin di pemilu yang akan datang 2024 ya, nanti tanggal 14 Februari, Ibu berharap kalau kalian sudah 17 tahun harus memberikan suara. Karena satu suara kita mempengaruhi negara Indonesia. Nah, karena tadi aku udah mewawancarai Ibu Tari dan Teh Syifa, lanjut dengan Teh siapa? Perkenalkan, nama saya Keisha Mazaya Alhas, biasa dipanggil Keisha, selaku Ketua OSIS SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Oke, untuk pertanyaan pertama, menurut Teh Keisha nih, demokrasi Pancasila di negara kita itu udah berjalan dengan baik belum sih? Menurut saya sudah lumayan berjalan dengan baik, tapi tentunya masih ada beberapa kekurangan. Di antaranya itu seperti demokrasinya masih kurang sehat, terus ekonomi juga belum berubah, dan masih banyak terjadinya kasus korupsi. Nah, jadi di negara kita itu kan masih banyak banget kasus korupsi. Kira-kira kasus itu apa hubungannya sih sama demokrasi? Menurut saya, karena kan kalau korupsi itu kan bisa mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, sama investasi, menurunnya investasi,
dan juga bisa meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Nah, terus bagaimana caranya melaksanakan demokrasi di tempat yang terpelosok? Itu bisa dengan cara memberikan sumbangan pembangunan, bisa dalam struktur dan infrastruktur, sarana dan prasarana, dan juga bisa memberikan fasilitas pendidikan. Nah, mungkin segini saja wawancara dari aku dan Teh Keisha. Terima kasih ya Teh Keisha sudah mau hadir di acara podcast kali ini. Dan sampai bertemu lagi. Dadah! Nah, cukup sekian podcast kali ini. Stay tune di podcast OSIS SMP Negeri 4 Kota Bekasi. Dadah!